Shalom teman-teman, kembali bersama saya Nathan. Kali ini saya akan membahas satu renungan yang sangat menarik ya, atau mungkin sudah bosan mungkin teman-teman sudah mendengar ini. Mungkin kali ini saya akan mengurainya berdasarkan perenungan saya ya, mungkin mendalam tentang kejadian ini atau tentang keberadaan firman ini. Kiranya teman-teman dapat menikmati pembahasan kali ini dan teman-teman lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengenal Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat menarik, sangat luar biasa kalau kita membacanya dengan serius, dengan tekun, maka kita akan mendapat banyak sekali pengetahuan dan hikmat yang baru. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar di sekolah minggu atau di gereja atau khotbah-khotbah dimanapun mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Namun kali ini saya akan membahasnya mungkin lebih mendalam dan lebih meluas, atau mungkin menurut teman-teman sudah pernah dengar ya, tapi kali ini mungkin agak berbeda menurut saya. Mari kita akan membahasnya. Yuk, let's go. Nah, pembacaannya itu dalam Kejadian pasal 2 ya. Mari kita buka Alkitabnya. Ya, itu manusia dan Taman Eden. Mari kita baca. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pisau yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon yang dia mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat ia itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, mengapa saya ambil renungan ini? Karena menurut saya ini penting supaya kita mengerti awal mulanya manusia dibentuk Tuhan seperti itu. Nah, tadi kalau Kejadian 1 udah jelas ya, manusia dibentuk dari tanah liat atau dari debu. Teman-teman sudah pernah baca. Tapi kali ini saya khusus fokusnya tuh manusia dan Taman Eden ya. Teman-teman sudah membaca di Kejadian 1 ya, teman-teman renungi itu. Nanti mungkin saya akan membahas renungan tentang penciptaan nanti di kemudian hari. Kali ini saya akan fokus di manusia dan Taman Eden. Nah, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman. Nah, setelah Tuhan menciptakan segala-galanya tadi dari hari pertama sampai hari ke-6 yaitu manusia, kemudian Tuhan membuat taman di Eden. Jadi ada Eden, ada satu tempat namanya Eden.
Nah, di Eden itu Tuhan membuat taman, teman-teman. Ada taman. Jadi bisa disebut Taman Eden. Nah, taman yang ada di Eden. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Artinya di sebelah timur Eden dibuat taman, teman-teman. Taman, dan disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik. Nah, Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Lalu pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi di taman itu ditanami pohon-pohon dari bumi, diambil dari bumi, teman-teman. Pohon dari bumi ini, teman-teman, diambil terus ditumbuhkan di taman itu. Artinya di Eden itu ada taman. Nah, disitulah pohon dari bumi ditumbuhkan di situ. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Menarik dilihat di mata, menarik, indah, dan yang dimakan buahnya, dan yang baik dimakan untuk dimakan buahnya. Lalu dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan, teman-teman. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, kita nggak tahu ya bagaimana bentuk pohonnya seperti apa, buahnya seperti apa. Kita nggak tahu, intinya seperti itulah. Sebatas yang tertulis di Alkitab, yaitu ada pohon dan ada buah gitu. Nah, situ ada suatu sungai mengalir dari Eden. Ada Eden ini kan, di Eden itu ada taman di sebelah timur. Eden itu ada taman. Di situ manusia ditempatkan dan Tuhan menumbuhkan pohon-pohon dari bumi. Serta di tengah-tengah itu ada, jadi ada pohon yang dari bumi yang ditanam di taman itu. Terus sudah ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik buruk yang jahat sudah ada memang di taman itu. Jadi sebelum pohon-pohon dari bumi itu ditanam, sudah ada. Menurut saya di sini sudah ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat sudah ada di situ. Berarti ya, paham ya teman-teman seperti ini. Nah, disitulah dari Eden itu, wilayah Eden itu, kalau menurut saya renungi itu bahwa adalah Firdaus yang di renungan saya sebelumnya. Tapi kali ini saya gak mau kaitkan dulu Firdaus. Nanti itu saya sudah kaitkan di renungan saya tentang tentang Firdaus, tentang renungan saya tentang pengangkatan Firdaus dan langit baru dan bumi baru. Saya sudah bahas di situ, teman-teman, tinggal dengar kembali. Nah, di situ mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Nah, ada suatu sungai mengalir dari Eden membasahi taman. Jadi sungai di Eden nih mengalir. Ada sungai mengalir dari Eden. Jadi dari Eden itu ada sungai keluar, ada air keluar dari situ membasahi taman Eden itu, taman yang di Eden itu di sebelah timur Eden itu. Dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi dari sungai yang itu tadi, sungai itu nggak tahu sungai apa namanya ya. Pokoknya mungkin sungai yang paling pertama di dunia, mungkin itu sudah ya. Kalau nggak tahu lah, mungkin sungai itu, teman. Sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama Pison. Nah, Pison yakni yang mengalir mengiringi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Nah, ini saya belum dapatkan Pison. Pison ini kayaknya cabang yang sudah tidak diketahui lagi di mana tempatnya, atau mungkin kita nggak tahu, atau saya belum dapatkan. Saya sudah cari belum dapatkan, atau mungkin teman-teman sudah tahu ya, teman-teman share ke saya. Tapi Pison ini sudah tidak tertulis lagi letaknya sekarang. Ya, tulis mengenai tanah Hawila di tempat emas ada. Sudah enggak, saya sudah cari, ini belum saya temukan. Mungkin teman-teman sudah dapat ya, teman-teman sharing ke saya. Dan ini kita bukan fokusnya di sungai ya, kita hanya membahas sekilas ya tentang sungai. Dan emas dari negeri itu baik. Dan di sana ada damar bedola dan batu krisopas. Seperti itu. Jadi teman-teman cari tahu saja emas, sinar bedola itu apa, batu krisopas di sana. Jadi di Pison itu mengalir seluruh tanah tempat emas ada. Tanah Hawila itu ada emas yang baik di sana. Ada bedola, ada krisopras. Nggak tahu tanah Hawila sekarang di mana letaknya. Nanti kita cari tahu ya. Atau teman-teman cari tahu sendiri lah, daripada saya kasih tahu semua nanti teman-teman tidak berusaha untuk mempelajari Alkitab. Nah, kemudian nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus.
Dia seluruh tanah Kus. Ada tanah Kus. Teman-teman cari tanah Kus itu tanah yang siapa, teman-teman. Cari saja di Alkitab. Tahu. Belajar teman-teman, kalau saya kasih tahu semua, malah teman-teman tidak mau menggali Alkitab sendiri seperti itu. Nah, mengalir menuju tanah Kus. Terus nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Yang yang mengalir di sebelah timur Asyur. Ini Asyur nih kita sudah tahu ya. Teman-teman Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, Efrat ini sungai yang masih ada sampai sekarang. Bahkan Tigris juga masih ada sampai sekarang, masih tercatat, masih ada sampai sekarang sungai itu. Jadi teman-teman tinggal cari saja di Google, Tigris dan Efrat itu masih ada. Memang benar-benar sungai itu masih ada sampai sekarang. Nah, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini tercatat bahwa yang tidak boleh dimakan adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sedangkan pohon kehidupan boleh enggak? Ya menurut saya boleh karena tidak dilarang saat ini. Gitu. Jadi yang dilarang hanya pohon pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat. Nah, jadi semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Jadi kecuali tak pohon pengetahuan baik dan jahat. Nanti saya bahas nanti di slide saya. Nah, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan ingin mencari penolong yang sepadan dengan manusia karena tidak baik manusia itu sendiri. Harus ada orang lain atau sesuatu lain yang bisa sinkron dengan atau sepadan dengan atau seimbang dengan dia. Ya, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi Tuhan membentuk hewan dan burung di udara, segala burung di udara untuk ditempatkan, untuk dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi Tuhan menempatkan hewan itu untuk menamai, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi bagi sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi di ayat 20, dari hewan-hewan yang ada tadi yang Tuhan bentuk di Taman Eden itu, dan Tuhan bentuk tadi yang dari tanah itu di Taman Eden itu, dibawa ke Taman Eden atau dari tanah Eden itu, teman-teman, Tuhan tidak temukan penolong yang sepadan dengan dia. Artinya tidak semua hewan jadi tidak cocok jadi teman atau jadi penolong bagi manusia, tidak sepadan dengan manusia. Jadi Tuhan merasa hewan-hewan ini tidak sepadan dengan manusia, bukan penolong yang sepadan. Ayat 21 bilang, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Mungkin terjemahan bahasa Inggris, mungkin bahasa aslinya mungkin bukan rusuk ya, mungkin tulang apa ya. Tapi ya kita panggil terjemahan bahasa Indonesia saja, nanti kita tambah-tambah sedikit terjemahan lain. Yang penting teman bisa mengerti sampai saat ini. Tuhan membuat manusia tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu diambilnya Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, seterusnya ayat 24, 25 teman-teman sudah tahu lah. Mari kita bahas di slide-nya. Bahas lagi, kita tambah lagi, kita ulas lagi. Oke. Masih semangat sampai saat ini, masih semangat ya teman-teman. Ayo kita pelajari lagi. Nah, Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Tuhan membuat sebuah taman di Eden, saya sudah jelaskan tadi ya, ini saya ulangi aja, saya tambahkan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris atau King James Version yang saya baca tadi, sebuah taman di Eden, jadi ada taman di Eden. Eden itu satu tempat atau satu wilayah. Dari Eden itu ada taman, di sebelah timur Eden ada taman. Nah, itu. Atau disebut kebun lah kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, atau FAYH, firman Allah yang hidup, itu kebun. Tuhan menempatkan manusia di taman itu, ada
Eden, tetapi di dalam Eden ada sebuah taman. Sudah saya jelaskan tadi. Sudah, lanjut. Ayat 9. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan yang baik yang berasal dari bumi. Artinya Tuhan mengambil pohon-pohon dari bumi lalu ditanam di taman itu. Buah dari pohon-pohon ini tersebut baik untuk dimakan. Di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sudah saya jelaskan tadi di tengah-tengah taman. Tentang yang baik dan yang jahat. Oke. Sudah terjelaskan ya. Jadi di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik yang jahat. Jadi yang dilarang tadi apa teman-teman? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu dilarang Tuhan untuk jangan dimakan itu. Yang lain boleh dimakan dan termasuk pohon kehidupan itu sebenarnya boleh dimakan. Yang tidak dilarang saat itu. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Ayat 10, 11, 12, 13, 14 tentang sungai ya. Dari sini saya catat di sini. Nah, tadi dari satu sungai itu yang di Taman Eden mengalir dari Taman Eden membasahi yang dari Eden itu mengalir membasahi taman di Eden, ya taman di sebelah timur Eden itu ada sungai yang mengalir dari Eden mengalir membasahi taman itu. Terus dari sungai itu terbagi 4 sungai, Pison, Gihon, Efrat dan Tigris. Nah, yang sampai saat ini yang masih ada yang saya cari tahu itu bahwa yang masih ada itu yaitu Tigris dan Efrat. Dan Efrat itu adalah sungai yang sangat panjang dan besar yang terkenal di Timur Tengah yaitu di daerah Irak, teman-teman. Ini saya catat sini, teman-teman. Nah, di sini sungai yang masih ada di Efrat Tigris. Efrat adalah sungai yang besar yang letaknya sepanjang Asia Barat. Dari sumbernya di kawasan timur Turki, sungai Efrat mengalir melintasi Suriah dan Irak sampai akhirnya bersatu dengan sungai Tigris menjadi sungai Syatul Arab yang bermuara di Teluk Persia, panjang kira-kira 2.800 km ya, sumbernya dari Murasut Su Turki. Seperti itu. Sungai Efrat adalah sungai yang sangat terkenal sepanjang masa. Jadi sungai ini sangat terkenal sepanjang masa, teman-teman. Kalau teman-teman baca Alkitab nih, dari Perjanjian Baru lama sampai baru tuh kata Efrat atau sungai Efrat selalu banyak sekali disebut. Dan sungai ini sangat bersejarah sampai saat ini. Teman-teman. Bahkan di Wahyu pun teman-teman saya tulis sini bahwa sungai Efrat juga disebut. Nah, sungai Efrat sumbernya sekarang sungai Tigris lagi. Sungai Tigris letaknya di Irak juga sama. Efrat dan Tigris letaknya Irak. 1.850 km panjangnya kira-kira. Sumbernya dan sekarang dari pegunungan Taurus. Ya kira-kira dari itu kira-kira letaknya di situ, teman-teman. Letaknya di situ dulu. Nah, menurut pemandangan saya atau perenungan saya atau mungkin saya salah, teman-teman bisa kasih masukan bahwa Eden sekarang sudah diangkat Tuhan ke atas, ke langit yang ketiga yaitu Firdaus. Jadi Tuhan sudah menjaga Eden itu supaya manusia atau siapapun tidak boleh masuk, dijaga oleh malaikat-malaikat atau kerubim. Yang teman-teman baca di Kejadian berapa itu pasal 3 kalau nggak salah ya, 4. Di mana malaikat Tuhan menjaga taman manusia diusir dari situ, tidak boleh masuk lagi karena mereka sudah makan buah pengetahuan baik dan mereka diusir dari taman itu turun ke bumi. Diusir ke bumi. Jadi taman itu sudah dijaga oleh malaikat kerubim. Tidak boleh manusia tidak bisa masuk ke situ karena sedikit bisa mental atau terbuang karena dijaga oleh malaikat yang sangat luar biasa taman itu. Dan mungkin kemungkinan taman itu tidak bisa dilihat dengan mata manusia karena manusia sudah berdosa. Dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bisa melihat taman itu atau bisa ditempatkan taman itu karena mereka belum berdosa. Tapi ketika mereka berdosa, mereka masih ada waktu itu di taman, tapi diusir Tuhan dari taman itu karena taman itu suci, kudus, tidak boleh dosa itu tidak boleh ada. Sehingga manusia itu diusir dari Taman Eden. Memang itu sudah rencana Tuhan, sudah diatur Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi manusia. Manusia itu memakan buah pengetahuan itu. Semua ada maksudnya, tujuan. Jadi saya sudah bahas di renungan saya sebelum. Saya nggak mau bahas itu lagi di sini. Nanti panjang teman-teman. Seperti itu. Dan saya nambah-nambah sedikit aja dari renungan saya sebelumnya. Jadi begini teman-teman. Ini Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah dua bengawan yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepinya disebut
Mesopotamia, negeri itu di antara dua sungai. Jadi Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu bertemu, di tepinya disebut Mesopotamia, negeri di antara dua sungai. Jadi Mesopotamia itu negeri di antara dua sungai. Jadi kalau teman-teman pergi ke Mesopotamia itu di Irak sana, letak satu tempat yang namanya Mesopotamia, itu di Mesopotamia itu langsung bertemu Sungai Tigris dan Sungai Efrat itu berdekatan begitu. Seperti itu. Dan menurut saya lihat di internet bahwa sekarang Sungai Efrat itu sudah mulai mengering, teman-teman. Dulunya sangat luar biasa, tapi sekarang mengering, nggak tahu karena apa. Mungkin karena sudah mau kiamat kah atau apa, menurut internet ya, saya nggak tahu ya. Nah, Wahyu 9 ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Jadi nanti di akhir zaman sungai Efrat itu juga menjadi bagian dalam cerita ya tentang akhir zaman, atau mungkin nubuatan-nubuatan dari Wahyu. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Sungai yang besar berarti Efrat, sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja yang datang dari sebelah itu. Jadi ya teman-teman, oh betul, berarti sungai Efrat sekarang sudah kering, sudah mulai kering. Artinya Tuhan sudah mau datang, Yesus sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Supaya di sini kita bilang, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi teman-teman, saya nggak tahu ya teman-teman, ketika saya bahas ini tiba-tiba sinkron bahwa sekarang teman-teman Sungai Efrat ini sudah mulai kering, teman-teman. Artinya tandanya bahwa Alkitab berkata malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Artinya malaikat, mungkin kita nggak lihat malaikat ya, mungkin sedang menumpahkan cawan sehingga Sungai Efrat sekarang ini sudah mulai kering. Artinya di sini berkata bahwa lalu keringlah airnya. Kalau air Sungai Efrat nanti kering, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari seluruh timur. Jadi nanti kalau Sungai Efrat sudah kering, teman-teman, ini kan sekarang ada lagi kering, teman-teman, mulai kering. Artinya sedikit lagi kedatangan Tuhan sudah mendekat, atau akhir zaman sudah mulai tergenapi semua. Artinya teman-teman, saya nggak tahu ya, saya bahas ini tiba-tiba tersinkron dengan keadaan sekarang bahwa Sungai Efrat sudah kering. Artinya Alkitab berkata bahwa malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, dan supaya siap jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nanti raja dari sebelah timur, mungkin raja-raja yang dari sebelah akan datang. Luar biasa teman-teman, nubuatan ini sinkron dengan keadaan sekarang ya, sudah mulai terjadi ya teman-teman. Lanjut lagi. Sakaria 9 ayat 9 sampai 10 ini tentang Raja Mesias ya, tentang kedatangan Yesus ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu yang datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dan keledai beban yang muda. Ini Yesus ketika datang ya, waktu dia datang sebagai manusia. Dia akan menyiapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda. Ini ayat kedua, ini ayat yang 9 ini tentang kedatangan Yesus yang pertama, yang dia sebagai manusia. Nah, yang ayat yang ke-10 ini teman-teman bercerita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai raja. Dia membawa kerajaannya nanti yang jelas, yang nyata, yaitu kerajaan surga turun. Nanti Yesus datang kembali, anak manusia datang kembali. Itu. Jadi ayat 9 ini berbicara tentang kedatangan Yesus sebagai manusia, anak manusia sebagai hamba untuk menebus dosa manusia. Yang seperti di sini dia mengendarai seekor keledai. Waktu Yesus mengendarai seekor keledai yang tertambat itu, dia keledai. Itu cocok dengan kejadian Yesus waktu di bumi ketika dia naik seekor keledai. Nah, di ayat yang ke-10 ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari Sungai Efrat teman-teman, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi nanti kedatangan Yesus Sungai Efrat juga terkait. Jadi ini menurut perenungan saya teman-teman. Teman-teman boleh merenungi dengan cara teman-teman berdasarkan pembacaan dari Tuhan ya. Semoga ini dapat penjelasannya bahwa kedatangan Yesus yang pertama sekarang Yesus sudah di sorga sebagai raja, sebagai imam, sebagai penebus kita, sebagai pengantara kita, sebagai anak Allah yang menebus kita. Dan juga kedua ayat yang 10, Yesus akan datang lagi untuk memerintah di bumi lagi untuk yang kedua kali, yang sebagai raja di segala raja. Oke lah teman-teman, ini sudah teman-teman paham. Kita lanjut lagi ya.
Nah, coba. Oke. Kejadian 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan mengambil manusia itu yang tadi diciptakan Tuhan atau dibentuk Tuhan, ditempatkan dalam Taman Eden, terus untuk mengusahakan taman itu, memelihara. Jadi Tuhan, tugas manusia di Taman Eden itu memelihara dan mengusahakan taman itu, entah memelihara hewan, tanaman, semua diusahakan. Jadi tugas kita ya nanti kalau Tuhan sudah datang ya, kita di Taman Eden, kita dibawa ke Firdaus. Ya, tugas kita ya memelihara Taman Eden, kita menikmati Taman Eden. Luar biasa. Itu. Tuhan menempatkan manusia sudah, memelihara sudah. Lanjut. Ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, jangan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Nah, perintah Tuhan, semua buah di taman ini boleh makan kecuali pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Kalau dimakan pasti mati. Taman itu terkenal atau disebut Taman Allah atau Taman Eden, yang juga kemungkinan adalah Taman Firdaus yang saya pernah jelaskannya. Taman Firdaus. Dia wilayah di bagian surga, dan ini menurut saya adalah wilayah bagian dari surga. Itu Firdaus yang diperuntukkan untuk manusia untuk hidup dengan Tuhan di sana. Jadi Taman Eden itu di mana Tuhan bisa bertemu dengan manusia secara langsung. Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia secara langsung, secara face to face di bumi. Secara face. Tapi ketika di Taman Eden Tuhan bisa, karena Taman Eden adalah tempat yang suci, yang kudus, di mana Tuhan bisa bercengkrama dengan manusia, berdekatan dengan manusia, face to face begitu. Jadi ketika manusia di bumi, Tuhan tidak bisa nampakkan diri lagi secara face to face dengan tubuh yang mulia. Tapi ketika Yesus bisa, ketika Yesus jadi sebagai manusia, itu bisa. Karena Yesus mengambil tubuh manusia. Tapi ketika sebelum Yesus datang itu, Tuhan dengan tubuh yang kemuliaan itu, tubuh yang mulia itu hanya bisa menampakkan diri kepada manusia ketika di Taman Eden, tempat yang suci. Tetapi ketika di bumi, Tuhan tidak bisa, karena bumi adalah tempat yang terkutuk karena iblis jatuhnya di bumi. Nah, Tuhan tidak bisa tempat yang terkutuk ini secara tubuh kemuliaannya, tidak bisa, karena tempat bumi terkutuk atau dosa. Seperti itu. Nah, di sini saya tulis Tuhan hadir dan dekat manusia di taman itu, dan saya yakin bahwa yang hadir di situ adalah pribadi Yesus yang adalah anak Allah yang berjumpa dengan manusia di taman. Jadi menurut saya Bapa tidak bisa bertemu dengan manusia karena Bapa sangat agung, sedangkan Yesus adalah anak Allah yang ada bersama manusia dengan Adam itu di Taman Eden. Yang bertemu dengan Adam itu adalah Tuhan Yesus, anak Allah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan berpikir anak Allah, Yesus ini anak Allah, seperti Tuhan punya anak. Ya memang Tuhan punya, dari awalnya memang Tuhan punya. Saya sudah jelaskan di perenungan sebelumnya. Jadi kalau ada renungan-renungan tentang atau penyembahan pagan bahwa anak itu, Tuhan punya anak itu adalah penyembahan pagan, itu salah. Itu iblis yang menipu, iblis yang meniru bahwa Tuhan punya. Memang Tuhan punya anak, tapi iblis mulai mengambil cerita yang sama tentang Alkitab dan membuat cerita yang lain bahwa ada dewa punya anak juga sama seperti itu. Jadi itulah tipuan iblis. Dia ingin merusak citra Allah yang sebenarnya adalah Bapa yang memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman-Nya. Dan iblis mulai meniru dengan membuat cerita pagan tentang pagan Yunani, yaitu bahwa dewa Zeus lah punya anak lah, siapalah itu. Teman-teman cari saja, itu iblis yang bekerja untuk menyesatkan manusia, dan dia meniru Allah bahwa Allah Bapa punya anak. Memang Bapa punya anak, Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Dan iblis tahu, iblis kan dulu ada di Taman Eden, dia tahu bahwa Bapa punya anak, dia tahu. Hanya dia mau menipu manusia dengan cerita omong kosong, yaitu bahwa cerita bahwa Yunani punya kepercayaan kepada pagan, itu adalah dewa Zeus dan juga anaknya siapa itu. Seperti itulah. Teman-teman, itulah tipuan iblis. Makanya kita fokus di Alkitab, jangan dengar goyonan. Dulu kan internet tidak ada, tiba-tiba sekarang internet ada, semua cerita yang doang mulai ada. Mana buktinya? Sekarang yang paling terkenal adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain terkenal. Nama Yesus berkuasa ya di bumi dan di surga, dan kalau kita berdoa kita mendapat pertolongan dari nama Yesus. Dan memang benar nama Yesus adalah nama yang ajaib, anak Allah yang Maha Tinggi, luar biasa. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Tuhan bisa menampakkan diri wujud, sudah kita jelaskan. Siapa Taman Eden manusia sudah, karena tadi saya bilang tempat yang dosa, iblis dibuang ke situ.
Saya jelaskan. Mungkin teman-teman bertanya, di mana Taman Eden? Menurut saya sudah diangkat. Tadi saya bilang bahwa menurut saya Taman Eden itu sudah diangkat Tuhan atau dipisahkan dari bumi atau di tempat langit yang ketiga, yaitu Firdaus. Taman Eden itu sekarang di situ. Dan di Taman Eden itu kan saya sudah jelaskan bahwa di Taman Eden itu tinggal pohon pengetahuan, pohon kehidupan yang masih ada seperti itu. Seperti itu. Dan Taman Eden itu Taman Allah bagian surga. Di surga itu, nah sekarang saya jelaskan bahwa di surga tadi kan Alkitab berkata bahwa makan itu buah pengetahuan akan mati, nanti mati, pastilah engkau mati. Siapa pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Nah, ketika manusia makan pasti mati. Dalam perhitungan Tuhan, satu hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun di bumi. Di sini saya tulis. Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, itu seperti satu hari apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga malam. 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bagi Tuhan 1000 tahun di bumi sama bagi Tuhan 1000 hari. Jadi ketika kita berkata bahwa ketika dia makan buah itu, dia mati. Pada hari itu dia mati. Artinya pada hari itu dia mati. Jadi saat Adam berumur, Adam meninggal atau mati, wafat pada usia 930 tahun di sini. Contoh Adam 930 tahun sudah meninggal, dan paling tua umurnya di Alkitab yaitu Metusala. Metusala 960 tahun. Jadi mereka belum mencapai umur 1000 tahun, yang bagi Tuhan itu 1000 tahun di bumi itu satu hari. Jadi mereka belum sampai 1 tahun, belum 1 tahun, belum sampai 1 tahun usia mereka sudah mati. Artinya 1000 tahun di bumi, satu hari bagi Tuhan. Jadi dalam hari itu mereka meninggal, mati dalam 1000 tahun bagi di bumi, bagi Tuhan satu hari saja. Berarti mereka dalam satu hari mereka sudah meninggal. Begitu, sudah meninggal karena bagi Tuhan 1000 tahun di bumi ini satu hari. Jadi sekarang ini di bumi ini hanya beberapa hari aja. Tidak lama hidup di bumi ini kata Tuhan, karena bagi Tuhan satu hari saja 1000 tahun. Bagaimana sekarang bumi sudah berapa tahun? Sudah beribu-ribu tahun, mungkin sudah ribuan tahun, tapi bagi Tuhan cuma beberapa hari saja bagi Tuhan. Jadi sudah benar kita bahwa pada hari dia makan itu dia mati. Artinya pada usia dia 960 tahun atau 930 tahun itu kan belum satu hari bagi Tuhan, baru 1000 hari di bumi, tapi bagi 1000 tahun di bumi, tapi bagi Tuhan itu baru satu hari. Seperti itu. Jadi teman sudah paham ya, berarti firman Tuhan sesuai, berarti pada saat dia makan dia meninggal, mati fisik seperti itu. Paham ya teman-teman, sudah paham sampai sini? Mari kita lanjut lagi. Mengapa Tuhan menempatkan buah pengetahuan baik dan jahat? Ini saya tulis. Pertanyaan ini sudah saya jawab di renungan saya tentang mengapa aku ada di dunia. Saya sudah jawab teman-teman. Kalau saya bahas ini mungkin saya ulang sedikit ya. Mungkin teman-teman bisa dengar renungan saya kembali tentang mengapa aku ada di dunia ini. Teman-teman bisa dengar lagi atau teman-teman renungi lagi. Tuhan memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih taat Tuhan atau taat keinginan sendiri, atau taat kepada iblis atau taat kepada orang lain. Jadi Tuhan menciptakan manusia kan dengan kehendak bebas, pilihan bebas, dia memilih ikut Tuhan atau ikut diri sendiri, atau ikut kata orang, atau ikut kata iblis. Nah itu rencana Tuhan tentang pohon kehidupan supaya ini saya sudah jelaskan. Salah satu alasan yang saya renungkan yaitu pohon kehidupan itu, kalau manusia jadi pohon kehidupan itu ketika manusia sudah berdosa makan buah pengetahuan baik dan buruk, sudah makan buah pengetahuan baik dan buruk teman-teman ya, sudah makan tadi. Nah ketika dia makan itu kan dia sudah berdosa, dia malu teman-teman, dia telanjang. Nah ketika malu itu dia tahu berdosa, dan Tuhan mengusir dia dari taman itu, manusia itu dan istrinya itu. Tidak boleh lagi nanti mereka makan pohon kehidupan itu, dan mereka akan hidup selamanya dalam keadaan berdosa. Makanya Tuhan tidak mau mereka hidup dalam keadaan berdosa, hidup selamanya di bumi, tidak mati-mati akibat mereka makan lagi itu buah pohon kehidupan. Makanya Tuhan usir mereka supaya mereka jangan makan buah pohon kehidupan itu, supaya mereka jangan hidup selamanya tidak mati-mati dalam keadaan berdosa. Tuhan tidak mau mereka hidup dengan dosa selama-lamanya, karena dosa itu sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Begitu. Jadi Tuhan tidak mau mereka hidup. Makanya pada ending kehidupan manusia itu datanglah Yesus yang akan menjadi pengganti Adam, dan dialah pohon kehidupan itu. Menurut saya
Yesus adalah gambaran pohon kehidupan ini bagi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa lagi selama-lamanya. Artinya tidak mengalami kematian yang kedua, tidak mengalami kematian yang kekal lagi. Tapi sebagian saya percaya Yesus akan hidup. Dia adalah pohon kehidupan itu. Ketika kita percaya, kita makan, kata Yesus bilang, makan tubuh saya, minum darahnya. Artinya kita hidup dalamnya, tinggal dalamnya, makanya kita akan hidup selama-lamanya. Seperti itu. Itu maksud pohon kehidupan. Jadi manusia, Tuhan sengaja atau Tuhan punya rencana bahwa akan kedatangan Yesus yang waktu di Taman Eden bersama Adam dan Hawa akan turun ke bumi menjadi contoh bagi manusia sebagai manusia yang sempurna, dan bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti teman-teman sudah tangkapnya. Ini jadi pada itu manusia makan selamanya dalam keadaan berdosa, akhir manusia pengetahuan sehingga nanti manusia akan hidup selamanya tanpa dan kekal. Jadi Tuhan izinkan pohon Tuhan dan pengetahuan baik dan jahat itu supaya menguji manusia. Dan Tuhan sudah tahu, saya sudah jelaskan bahwa Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan gagal karena memang Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah dagingnya. Saya sudah jelaskan dalam sebelumnya, dan tujuannya manusia, Tuhan mengizinkan supaya manusia itu bergantung sama Tuhan, supaya manusia itu jangan sombong seperti malaikat yang jatuh dari sorga. Artinya manusia diciptakan serupa dengan segambar yang Allah, dan Tuhan tidak mau manusia itu seperti malaikat yang sombong. Artinya manusia sengaja biar berdosa, bukan sengaja, manusia diizinkan untuk bisa berdosa supaya manusia itu bergantung sama Tuhan, dan manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan manusia hanya berharap pada Tuhan dan hanya menyembah sama Tuhan. Tidak boleh seperti iblis yang sombong yang ingin menyamakan diri dengan Tuhan, sehingga iblis yang menyamakan diri dengan Tuhan maka dibuang ke bumi dan tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi manusia masih diberikan kesempatan untuk hidup yang kekal. Tapi kalau sekarang Yesus sudah datang, kalau teman-teman main-main Yesus itu teman. Jadi tujuan pohon kehidupan, pohon pengetahuan itu supaya manusia itu jangan supaya manusia itu tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tapi bergantung pada Tuhan, sehingga manusia itu jangan cari keselamatan itu bukan dari kekuatan manusia tapi dari kekuatan Tuhan. Artinya manusia itu diizinkan untuk bisa berdosa supaya bisa mendapatkan kekuatan atau pertolongan dari Tuhan sendiri, yaitu melalui Yesus anak Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika Yesus di Taman Eden bersama Adam itu, Tuhan Yesus rindu untuk datang kembali ke dunia untuk dekat dengan manusia kembali, sehingga dia datang untuk menebus kita dari dosa, dari hukuman maut, karena iblis menuntut manusia sehingga manusia bisa binasa. Tapi Yesus datang untuk menolong manusia, barang siapa yang percaya padanya tidak binasa. Seperti itu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi, Roma 5 kita baca. Sungguh demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya, teman-teman paham ya? Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang saya sudah bilang tadi ya, Yesus Kristus adalah jalan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, semua orang berhukuman oleh pelanggaran Adam, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin nyata, dari mana dosa bertambah baik di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus adalah diumpamakan atau lambang dari pohon kehidupan. Barang siapa percaya padanya tidak binasa. Barang siapa makan dia, makan darahnya, makan dagingnya, minum darahnya, dia akan hidup. Artinya kita tinggal di dalamnya, kita percaya dalamnya, kita hidup untuknya, maka kita akan
menikmati hidup yang kekal. Saya sedikit singgung di kejadian 3 tentang kejatuhan tadi, saya sudah singgung di kejadian 3 dan banyak-banyak saya singgung karena berkaitan teman-teman. Kalau saya bahas hanya fokus di satu perikop tadi, maka akan kurang. Makanya saya kaitkan dengan yang lain, dengan Yesus. Jadi biar sinkron semua teman-teman. Itu menurut perenungan saya yang Tuhan berikan. Kita lanjut lagi teman-teman. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia sendiri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan merasa bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus butuh pertolongan dari orang lain. Artinya manusia itu harus hidup bersosialisasi dengan orang lain, saling membutuhkan. Jadi kita harus saling hidup bersama-sama, saling menopang satu sama lain. Tapi bukan berarti kita mengandalkan manusia, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, dengan Tuhan memberikan orang-orang sekitar itu saling menolong. Begitu. Jadi orang-orang yang menolong kita bersyukur orang menolong. Tapi jangan sampai orang yang menolong kita itu sombong karena dia bisa menolong kita. Artinya jangan ada orang yang ketika dia bisa menolong seseorang, dia merasa dia berkuasa, dia mampu, dia punya uang karena dia bisa menolong orang. Tidak semua karena Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri karena dia bisa menolong orang lain. Semua dari Tuhan. Artinya ketika saya butuh pertolongan, ada yang menolong saya, itu karena Tuhan memakai dia untuk menolong saya. Artinya orang yang menolong saya itu tidak boleh dia sombong, karena bukan karena hebatnya dia, tapi karena Tuhan yang memberikan dia berkat sehingga dia bisa menolong saya. Begitu juga saya juga tidak boleh merasa bahwa karena Tuhan yang suruh kamu makanya kamu datang sini, jadi saya merasa dia dipakai Tuhan untuk menolong saya dan saya mengasihi dia karena dia sudah menolong saya. Artinya itulah hubungan kasih, saling mengasihi satu sama lain. Jadi kita saling membutuhkan, tapi bukan berarti kita mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan. Seperti itu, harus Tuhan yang lebih utama. Nah, di sini saya tulis Tuhan Allah membuat manusia segala binatang. Jadi Tuhan menciptakan manusia binatang. Tuhan mencari atau mencoba membentuk yang sepadan itu dari membentuk hewan atau membuat binatang yang kira-kira ini sepadan dengan manusia. Ternyata hewan-hewan itu tidak sepadan dengan manusia, tidak cocok dengan manusia. Gitu. Tuhan mencoba istilahnya membuat penolong yang mungkin bisa menolong manusia, yang itu binatang hutan, binatang udara, lalu ditunjukkan kepada manusia untuk manusia menamai makhluk itu. Jadi Tuhan mencoba manusia cocoknya dengan hewan, kayaknya penolongnya hewan atau burung-burung. Nah, Tuhan membentuk binatang lagi Tuhan membentuk binatang lagi setelah membuat binatang di bumi saat penciptaan hari kelima. Mungkin teman-teman bertanya, kok Tuhan buat hewan lagi padahal Tuhan sudah selesai menciptakan hewan pada hari kelima? Nah, teman-teman mungkin bertanya, saya juga bertanya, kenapa Tuhan sudah menciptakan hewan pada hari kelima? Kenapa Tuhan menciptakan lagi, membentuk lagi pada saat di Taman Eden manusia untuk mencari penolong? Nah, jawabannya kemungkinan pertama yang saya tulis ini, Tuhan membuat hewan-hewan atau binatang pada hari kelima itu makhluk di bumi. Sedangkan di ayat ini kemungkinan Tuhan membuat dari tanah yang berbeda. Mungkin Tuhan bentuk dari Taman Eden ya. Itu bukan menurut saya. Tuhan membentuk manusia dari Taman Eden. Artinya makhluk yang berasal dari Taman Eden bukan dari bumi. Itu kemungkinan pertama. Artinya Taman Eden juga ada binatang. Taman Eden juga ada binatang, hewan-hewan. Contohnya ular yang menggodai Hawa itu. Tapi kemungkinan cuma 2 jenis binatang yang ada di surga, yaitu hewan hutan atau binatang buas dan burung-burung udara. Kemungkinan 2 binatang ini yang kita akan lihat di surga nanti, seperti binatang-binatang buas atau yang buas seperti ular, seperti singa, dan juga buah hutan, dan juga ternak juga ada. Burung-burung di udara seperti elang dan lain ada. 2 jenis ini saja, yang lain-lain kemungkinan tidak. Mungkin ada, saya yang belum ditemukan ayatnya, mungkin teman-teman bisa share ke saya. Nah, kemungkinan kedua, Tuhan membuat hewan itu dari tanah yang ada di bumi. Nah, tadi kan pertama tanah dari Taman Eden dibuat. Kemungkinan kedua, Tuhan membuat hewan itu dari tanah yang ada di bumi dan dibawa ke Taman Firdaus atau Taman Eden. Dan kemudian Allah masih menciptakan hewan sekalipun di kejadian 1 sudah selesai, dan bisa diartikan bahwa Tuhan memang sudah menciptakan hewan pada hari kelima. Tetapi pada kejadian 2, hewan yang diciptakan adalah sama yang sudah diciptakan hari kelima. Kemungkinan hewan yang diciptakan Tuhan itu sudah ada di kejadian 5, tapi ditambahkan lagi. Itu kemungkinan kedua ya teman-teman. Dan Tuhan hanya memperbanyak aja, menambah aja di Taman Eden untuk menjadi penolong. Kira-kira menjadi penolong bagi manusia. Ternyata tidak cocok
menjadi penolong bagi manusia. Itu kemungkinan kedua ya. Kemungkinan ketiga yang paling mendekati itu menurut saya, Tuhan menciptakan hewan ditambahkan karena Tuhan ingin mencari pribadi yang sepadan dengan manusia dengan cara membuat hewan lain. Jadi menurut saya tujuan Tuhan menciptakan hewan di Taman Eden supaya untuk mencari penolong buat manusia. Bukan berarti Tuhan belum selesai menciptakan. Di Taman Eden Tuhan menciptakan hewan hanya mencari penolong yang cocok. Siapa yang cocok dengan manusia? Ternyata hewan tidak cocok. Seperti itu. Lanjut slide berikutnya ya teman-teman. Nah, hewan yang diciptakan di Kejadian 1 dan 2 itu menurut saya berbeda. Ini saya ulas teman-teman. Di Kejadian 1 yang pasal 21, 20, 21, 23 dan seterusnya itu, menurut saya itu hewan yang berbeda yang Tuhan ciptakan dengan hewan yang di Taman Eden yang Tuhan bawa untuk Tuhan bentuk untuk manusia, menjadi manusia. Kejadian 1 ayat 20, hewan yang dalam air yang berkeriapan, hewan air yang kecil, dan burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi hewan yang di Kejadian 1 ayat 20 itu hewan yang berkeriapan, hewan air yang kecil-kecil yang di air. Itu masih hewan-hewan kecil, ikan-ikan, seperti itu menurut saya. Di Kejadian 1 ya. Burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi burung yang ada di Kejadian 1:20 itu burung yang terbang tinggi, teman-teman. Melintasi cakrawala. Yang sampai di atas awan-awan itu burung yang diciptakan di Kejadian 1:20. Di sini ditulis bahasa Inggris. Yang pertama itu let the waters bring forth abundantly. Jadi semua hewan yang berkeriapan, semua hewan yang di air yang kecil-kecil teman-teman, bukan yang besar-besar, yang masih kecil-kecil. Kita ikan lah, penyu, apalah itu yang diciptakan Tuhan, atau udang dan lain-lain yang kecil-kecil. Terus yang kedua tuh Kejadian 1 itu unggas yang terbangnya atau burung yang terbang di atas cakrawala teman-teman, yang tinggi seperti elang, yang tinggi. Jadi dia punya penerbangan tuh tinggi, lebih burung lain. Jadi Tuhan menciptakan itu. Sedangkan di Kejadian 2 itu Tuhan menciptakan burung yang terbangnya rendah, tidak sampai di atas cakrawala, masih di bawah. Itu berbeda. Jadi saya bilang Kejadian 1 dan Kejadian 2 tuh hewan yang berbeda yang diciptakan Tuhan. Jadi Kejadian 1 berbeda, Kejadian 2 berbeda. Seperti itu. Tujuan yang ciptakan kedua itu untuk mencari penolong, bukan berarti Tuhan belum menciptakan selesai di Kejadian 1. Kejadian 2 itu ditujukan tujuan membentuk hewan untuk menjadi penolong bagi manusia. Nah, Kejadian 1 ayat 21, binatang-binatang besar seperti paus dan lain-lain. Kejadian 1 ayat 21 itu, Kejadian 1 ayat 21 diciptakan binatang-binatang besar di laut seperti paus, mungkin leviathan, apalah yang tinggal di laut yang besar-besar. Hewan besar di laut yang mungkin teman-teman kalau pergi ke laut Pasifik yang mungkin tengah-tengah laut besar, mungkin teman-teman akan melihat hewan-hewan besar dari laut tiba-tiba muncul, mungkin seperti paus, apalah ya teman-teman. Mungkin nonton National Geographic lah dan teman-teman lihatlah di sana. Sebetulnya ada hewan-hewan yang tidak pernah teman-teman temukan di Indonesia, mungkin di tengah-tengah laut sana, yang hewannya mungkin besar seperti ular lah, mungkin anaconda lah yang besar di laut seperti itu. Terus Kejadian 1:21 tuh unggas yang bersayap tidak bisa terbang. Di Kejadian 1:21 juga diciptakan unggas, teman-teman. Jadi unggas yang tidak bisa terbang, punya sayap tapi tidak bisa terbang. Contohnya seperti ayam, kasuari, burung unta, bebek, itu kan unggas tapi punya sayap tapi tidak bisa terbang. Itu yang diciptakan di Kejadian 1:21. Nah, ada unggas yang bisa terbang dan ada unggas yang tidak bisa terbang yang Tuhan ciptakan. Yang di Kejadian 1 itu yang diterbangkan di atas cakrawala seperti itu, yang melebihi dari awan-awan. Nah, yang kedua diciptakannya itu unggas yang tidak bisa terbang seperti ayam dan lain-lain seperti itu. Teman-teman bisa paham ya? Teman-teman ulangi lagi nanti. Terus Kejadian 1:24-25. Jalah makhluk hidup, ternak, binatang, melata dan segala jenisnya. Terus yang di Kejadian 1 ayat 24 juga Tuhan ciptakan binatang-binatang liar, teman-teman. Binatang liar segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, segala jenis binatang liar. Seperti itu. Melata artinya yang melata seperti biawak, apa ular yang mungkin yang seperti jenis ular lah, bisa merayap-merayap, yang melata yang jalan pakai kaki, merayap-merayap itu, dan juga jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Dan alam jadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Terus ayat 24 binatang ternak, melata dan liar. Sedangkan Kejadian 2, teman-teman, binatang yang diciptakan itu beast atau binatang buas yang diciptakan mungkin sepada dengan manusia itu burung di udara seperti elang yang ganas, dan terus hewan yang buas seperti singa. Jadi Tuhan ciptakan binatang yang berbeda di Kejadian 2, yaitu binatang yang buas. Di bahasa Inggrisnya di sini tulis every beast, artinya every beast, setiap binatang yang buas. Begitu. Dan juga binatang yang every fall in the air. Jadi setiap burung di udara yang terbangnya tidak lebih tinggi dari elang, masih di bawah, seperti merpati yang terbangnya cuma pendek-pendek melung pipit. Nah itu. Jadi Kejadian 2 diciptakan binatang buas seperti singa, elang, harimau, serigala yang buas-buas, buaya lah apalah, serigala. Begitu. Jadi itu diciptakan di Kejadian 2. Dan juga burung-burung yang terbangnya di bawah cakrawala yang masih pendek seperti merpati, seperti burung pipit, burung-burung yang pendek-pendek seperti itu. Terus jadi hewan Kejadian 1 dan 2 berbeda jadi teritorialnya, juga berbeda jenis. Jadi tujuan diciptakan hewan yang Kejadian 2 itu bukan Tuhan tidak konsisten dengan penciptaan, tapi penciptaan itu dimaksudkan untuk mencari pribadi yang sepadan dengan manusia, sehingga hewan-hewan yang diciptakan Kejadian 2 itu dan hewan itu sangat ditakuti. Jadi tujuan Tuhan menciptakan hewan-hewan buas itu, teman-teman, supaya manusia itu tidak menjadi orang yang tamak, yang ingin menguasai hewan-hewan sehingga membunuh hewan-hewan dengan sembarangan di hutan, sehingga banyak hewan yang punah karena ulah manusia. Makanya diciptakan hewan buas gitu, supaya mencegah manusia, supaya manusia itu tidak semena-mena terhadap ciptaan yang lain seperti hewan. Sehingga banyak sekali pemburu liar yang membunuh hewan-hewan di hutan. Makanya dengan adanya singa, harimau atau beruang, supaya manusia itu takut dan manusia tidak merusak alam. Begitu tujuan Tuhan menciptakan binatang buas. Seperti elang juga ganas, kalau bisa totok manusia juga bisa mati seperti itu. Jadi itulah salah satu tujuan yang menurut saya buat Tuhan menciptakan binatang buas itu, supaya manusia itu tidak semena-mena dalam hutan atau membabat hutan. Begitu supaya manusia itu tidak sembarang potong-potong pohon. Jadi ada hewan yang buas supaya menjaga hutan itu tetap terlindungi. Makanya sekarang sudah mulai akhir zaman, hutan mulai di teknologi sudah makin canggih, mereka bisa membunuh hewan dengan gampang, sudah merusak bumi ini. Ya itulah kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, karena manusia yang memang ingin merusak alam itu sendiri, sehingga bumi ini akan lama-lama akan hancur seperti itu karena ulah manusia itu sendiri. Nah, apakah Tuhan sengaja menciptakan hewan untuk mencari sebab sudah saya jelaskan tadi. Nah, Kejadian 1 ayat 27, apakah Tuhan sengaja menciptakan hewan itu mencari yang sepadan, padahal Kejadian 1 ayat 27 berkata Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, tapi kok Kejadian 2 baru manusia seorang diri, yaitu Adam. Kan di Kejadian 1 tadi ayat 26 itu Tuhan sudah menciptakan manusia yaitu perempuan, laki-laki dan perempuan. Tapi kok di Kejadian 2 Tuhan baru menciptakan perempuan. Begitu. Ngerti lah teman-teman. Yang saya bisa tangkap dari sini bahwa Kejadian 21 ayat 27 itu berkata bahwa manusia maksudnya Tuhan perempuan dan wanita. Jadi dalam tubuh manusia ini, laki-laki Adam ini, di dalam tubuhnya ini sudah ada benih perempuan, yaitu tulang rusuk tadi ketika Tuhan mengambil rusuk dari Adam itu. Artinya manusia itu secara natur itu dia sudah ada kodrat laki-laki dan perempuan. Ada kromosom laki-laki dan kromosom perempuan sudah ada dalam tubuh manusia Adam pertama itu. Sehingga perempuan itu datangnya dari tulang manusia atau dari rusuk manusia, dari daging manusia. Seperti tadi bilang, engkau adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi perempuan itu diciptakan dari manusia sendiri, dibentuk dari awalnya dari daging manusia. Artinya di Kejadian 1 ayat 27 itu berbicara tentang manusia Adam yang sudah memiliki natur atau sudah memiliki kromosom wanita, pria dan wanita dalam tubuhnya seperti itu. Sehingga di Kejadian 2 wanita itu dikeluarkan dari tubuh laki-laki itu, yaitu Adam itu jadi wanita, jadi perempuan, yaitu Hawa. Seperti itu. Sudah paham ya teman-teman? Sudah jelas ya?
Sudah jelas paham ya. Kisah 2, ataupun manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan sudah saya binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia, sehingga Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk laki-laki, atau dari tulang rusuk Adam, seperti itu. Jadi manusia awalnya memang sudah ada DNA wanita di dalam, yaitu kalau kita baca biologi ada XY, kalau perempuan itu YY, kalau laki-laki itu XY, kalau perempuan Y. Mungkin teman-teman saya sudah lupa, pelajar SMP sudah pernah pelajari itu, jadi teman-teman cari tahu sendiri. Kita lanjut lagi ya, biar cepat. Sudah ini dari tulang rusuk yang diambil Tuhan, diambil manusia dari bahunya. Sudah, manusia tidur nyenyak. Tuhan membuat manusia tidur nyenyak, jadi mungkin Tuhan buat sesuatu sehingga manusia. Jadi manusia pertama kali tidur nyenyak itu di Taman Eden, teman-teman. Dan manusia tidur pertama kali di Taman Eden. Tuhan ambil rusuknya Adam sehingga manusia dibentuk, wanita dibentuk dari tulang rusuk Adam. Dan manusia itu tidak malu dengan ketelanjangannya, begitu, karena di hadapan Tuhan itu apa adanya. Tapi kita manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tahu bahwa dia telanjang, sehingga Tuhan tahu, manusia tahu dia seperti itu, sehingga dia memakai daun untuk menutupinya, dan juga Tuhan memberikan dia kulit hewan untuk menutupi auratnya, seperti itu. Jadi saya sudah jelaskan mengapa manusia telanjang dan sudah pakai pakaian. Saya sudah jelaskan di renungan saya di mencari jodoh, teman-teman. Mencari jodoh lagi, mencari pasangan yang sesuai Alkitab. Teman-teman tinggal dengar lagi kembali mengapa waktu awalnya manusia telanjang, kenapa kok sekarang memakai pakaian, dulunya gimana. Teman-teman dengar itu saja, saya tidak mau ulang lagi, nanti panjang lebar seperti itu. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman kali ini di siang hari ini. Mungkin bagi teman-teman nanti dengar nanti malam atau pagi atau besok, teman-teman dengar kembali, renungkan kembali apa yang saya sudah sampaikan. Ini semua dari hati yang dari pemberian hati yang Tuhan berikan, atau Tuhan sudah memberikan saya pengertiannya begitu luas tadi tentang kejadian 2 tadi tentang manusia dan Taman Eden. Sangat jelas, teman-teman. Oleh karena itu luar biasa ya firman Tuhan kali ini. Kiranya teman-teman diberkati, mengerti lebih dalam lagi firman Tuhan. Tuhan sangat luar biasa, firman Tuhan itu sangat dalam. Semakin kita gali dalam firman, semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Begitu. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan Tuhan sendiri. Kita butuh Tuhan. Nah, demikian dari saya. Kiranya ini sangat memberkati teman-teman. Kiranya teman-teman berbagi kepada orang lain, share, subscribe, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang dapat diselamatkan dan bisa menikmati surga yang akan datang nanti bersama-sama Tuhan di Taman Firdaus, di Taman Allah, di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.